Sekarang sudah tidak ada karat lagi, hanya keyboardnya harus dilakukan penggantian karena memang sudah terkena air dan banyak sekali tombol yang tidak berfungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama R2 Channel. Di video kali ini saya mau bahas tentang masalah pada laptop Asus, dan kebetulan pada seri ini adalah Asus A407U ya, dimana masalahnya tidak bisa masuk Windows. Oke, di sini kondisinya seperti ini. Dia stuck di diagnosing PC ya. Oke, dan dimana sebelumnya laptop ini kesiram air ya, beberapa hari lalu, dan kata pemiliknya sudah dikeringkan bagian dalamnya, namun setelah dikeringkan sistemnya tidak bisa jalan dengan normal. Dia stuck di proses startup Windowsnya ya. Oke, dan saya sudah coba untuk masuk BIOS, namun selalu gagal ya. Sudah saya coba beberapa tombol, termasuk Del, F2 dan yang lainnya, tapi semuanya gagal. Oke, kita coba lagi, dan di sini saya pakai FN. Oke, dan malah masuk ke repair. Kita coba F12 pakai FN juga, dan masih tetap tidak bisa masuk. Oke, kita coba tanpa tombol FN. Sama, tidak bisa masuk. Oke. Kita coba lagi untuk masuk BIOS, dan lagi-lagi gagal. Coba masih gagal. Oke, dan tidak ada satu tombol pun yang bisa kita gunakan untuk setting BIOSnya. Oke, jadi ada kemungkinan masalah di sini adalah karena pengaruh dari air yang masuk ke bagian dalam laptop, sehingga banyak sekali komponen yang basah, dan itu bisa terjadi short, sehingga komponen tidak berfungsi. Terutama dalam hal ini adalah keyboardnya tidak bisa berfungsi.
Dan rencananya saya mau install, tapi berhubung harus setting dulu untuk bootable-nya, dan ini tidak bisa kita gunakan keyboardnya. Oke, dan mungkin ini keyboardnya bermasalah. Jadi saya rencanakan untuk membongkarnya dan lakukan lagi pengecekan apakah masih ada air yang tersisa di bagian dalam, terutama di bagian keyboardnya. Oke, langsung saja kita lakukan pembongkaran. Oke, di sini saya mau lepas dulu baut-bautnya. Oke, dan ini bagian dalamnya. Sini saya mau cek lagi dan pastikan tidak ada air yang tersisa ya. Oke. Oke, sepertinya di sini saya harus lepas dulu plastiknya karena takut masih ada air yang menggenang di sini. Oke, dan sepertinya ada bagian ini yang sudah berkarat. Oke.
Oke, dan tepatnya di sini ini ada bekas kotoran yang nempel, dan bagian ini pun sudah berkarat ya, sudah nampak sekali karatnya. Dan di sini ada komponen ukuran kecil. Oke, mudah-mudahan bisa fokus. Dan ini kotor di sini ya. Ada semacam bekas kotoran yang sudah mulai berkarat. Oke, dan sepertinya ini sudah lama sekali dan memang sering mungkin terkena air atau sejenisnya, sehingga banyak komponen-komponen yang sudah mulai berkarat. Oke, bentar kita cek di balik soket keyboard ini. Oke, dan di sini terlihat banyak sekali kotoran yang sudah mulai berkarat ya. Oke, dan mungkin kalau lihat seperti ini ada sebagian keyboard yang tidak berfungsi nantinya. Dan sekarang saya mau coba nyalakan dulu tanpa dilakukan pembersihan dan lain sebagainya. Dan seperti tadi masalahnya adalah stuck di startupnya. Oke, karena ini tombol switchnya ada di keyboard, jadi kita harus switch dengan cara manual ya. Oke, di sini saya cari dulu tombol switchnya. Ini sini. Dan untuk pin nomor satunya ini dan untuk tombol switchnya adalah kaki terakhir dan 5 terakhir. Oke. Saya coba nyalakan. Ya, kelihatan juga. Mudah-mudahan gak salah. Oke, sudah nyala. Kita
Kita coba sekarang tanpa keyboard. Saya nyalakan sistemnya dan mudah-mudahan bisa running ya. Dan ini tanpa keyboard. Oke ya, setelah ditunggu cukup lama dan ini tidak merespon sama sekali. Windowsnya hanya muter-muter seperti ini. Dan langkah yang akan saya lakukan di sini adalah membersihkan kotoran yang ada di soket keyboard. Dan sepertinya ini sudah cukup parah, dan kalaupun kita biarkan ini akan semakin parah. Oke, karatnya akan semakin banyak dan tentunya komponennya akan habis. Oke, di sini saya mau bersihkan terlebih dahulu. Kita matikan karena ini sudah saya lakukan switch manual, jadi tidak bisa kita matikan kecuali dengan cara manual juga. Oke, sekalian saja karena di sini saya mau lepas baterainya sebelum dibersihkan kotorannya. Oke, dan sekarang kita cek lagi kondisi motherboardnya. Barangkali masih ada bagian yang berkarat dan tentunya harus kita bersihkan. Oke, untuk pembersihan saya fokus dulu di soket keyboardnya karena bagian ini yang terdapat banyak karat. Oke, bagian ini banyak sekali karatnya. Ini adalah karat semua ya, sudah berwarna putih, dan biasanya ini akan membuat komponen atau kaki-kaki komponen menjadi rapuh. Oke, dan tidak nyambung nantinya. Oke, sini saya mau bersihkan dulu. Untuk membersihkannya di sini saya menggunakan thinner. Oke, bagian ini juga kita bersihkan. Dan bagian-bagian yang sekiranya berkarat harus dibersihkan.
Oke, dan mudah-mudahan ini masih bisa kita tolong. Oke, kita biarkan kering terlebih dahulu agar sisa-sisa thinner tidak menyebabkan short. Oke, dan sekarang kita cek kondisi kabel fleksibel keyboardnya, karena kalau lihat kondisi soketnya seperti itu, ada kemungkinan fleksibel kabel keyboardnya bermasalah ya. Oke, kita cek, dan sepertinya ya kabelnya berkarat ya. Dan ini kita harus bersihkan juga untuk memastikan pinnya bisa nyambung. Oke, dan mudah-mudahan ini masih bisa kita bersihkan. Ini saya gunakan thinner juga. Untuk pin keyboard ini harus pelan-pelan, jangan sampai sirkuitnya habis. Dan mudah-mudahan setelah kita bersihkan seperti ini, keyboardnya bisa berfungsi kembali, sehingga kita bisa masuk di setup BIOS untuk melakukan konfigurasi tentunya. Oke, sini saya mau melakukan pengecekan lagi sambil menunggu thinnernya kering ya. Dan sepertinya motherboardnya sekarang sudah kering setelah tadi kita bersihkan dengan thinner. Dan sekarang kita pasang lagi untuk plastik pintunya. Oke ya, dan sekarang kita coba keyboardnya, dan mudah-mudahan sekarang keyboardnya bisa
kita gunakan, dan mudah-mudahan keyboardnya memang tidak terlalu parah kerusakannya ya. Karena seperti di awal video sudah saya jelaskan bahwa laptop ini tersiram air ya. Oke. Dan ini sekedar menghabiskan rasa penasaran saja. Oke, kita pasang. Oke, untuk touchpadnya belum saya pasang, kita coba keyboardnya saja. Dan sepertinya saya belum bisa masuk BIOS. Oke, dan sepertinya keyboardnya memang sudah cukup parah ya. Sehingga keyboardnya tidak berfungsi. Dan mungkin ini harus dilakukan penggantian keyboard. Dan untuk kondisi soketnya sepertinya sudah bersih. Oke. Sekarang sudah tidak ada karat lagi, hanya keyboardnya harus dilakukan penggantian karena memang sudah terkena air dan banyak sekali tombol yang tidak berfungsi. Oke, dan kesimpulan dari video ini adalah saya mau melakukan install ulang, tapi berhubung keyboardnya bermasalah, jadi saya harus menggunakan keyboard eksternal, dimana saya sudah melakukan percobaan perbaikan di soket keyboardnya, dan mungkin keyboardnya sudah terlalu parah walaupun soketnya sudah dalam keadaan bersih dari karat-karat yang menempel. Oke, dan satu lagi buat teman-teman yang membutuhkan informasi untuk menghidupkan laptop seri ini tanpa menggunakan switch, dimana untuk switchnya kita gunakan untuk tegangan plusnya adalah 1 2 3 4. Oke, konektor ke 1 2 3 4, pin kelima ya. Pin kelima kita shortkan ke pin terakhir adalah ground. Oke, 1 2 3 4 5 ini adalah tegangan plus 3,3 volt ya. Oke, dan ini adalah switch untuk menghidupkan tanpa menggunakan keyboard. Oke, jadi itulah video kali ini. Walaupun cukup melelahkan dan tetap harus ganti keyboard walaupun soketnya sudah dibersihkan, tapi nggak apa, yang penting karat-karatnya sudah bersih dan tidak akan timbul lagi karat baru ya. Mudah-mudahan seperti itu, dan seandainya kita mau melakukan penggantian pun tinggal kita ganti keyboardnya saja.
Oke, jadi saya rasa untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.